kami kedatangan Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Provinsi Banten. Terima kasih banyak Pak, Bapak mau menyediakan waktu. Ini kesempatan yang langka nih Pak Henry bisa melakukan podcast di BPR. Kenapa harus diawasi oleh OJK gitu Pak? Kreditnya apakah juga diawasi atau ada yang tidak diawasi? Contoh aja yang konkret untuk konteks BPR Sukma. Lebih jauh lagi, OJK secara rutin melakukan pemeriksaan berkala dan uang Sukmania semua aman untuk disimpan di BPR Sukma. Bisa cair di mana saja, kapan saja, jam berapa aja, itu udah benar. Namanya Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kok sekarang tiba-tiba berubah? Bank Perekonomian Rakyat. Hore, nggak berlaku gitu. Ingatlah 2L menjadi satuan tugas pasti. Pasti aja. Ojo ke susu. Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kami kedatangan Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Provinsi Banten. Siapakah dia? Mari kita sambut Bapak Roberto Acquaint. Selamat datang Bapak di podcast kami. Terima kasih Apa Pak kabar, Henry. Pak? Kabar baik. Semoga dan salam kenal untuk Sukmania. Saya harap selalu dalam lindungan Tuhan ya Pak ya. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak. Bapak mau menyediakan waktu dan sharing kepada Sukmania dan kami semua di sini. Saya harap pembahasan kita pada hari ini dapat sangat bermanfaat bagi Sukmania semua. Baik. Langsung aja ya Pak ya. Silakan. Oke, langsung aja Pak. Ini Sukmania udah nggak sabar nih Pak. Dari tadi saya perkenalannya OJK. OJK itu singkatannya apa toh Pak? Iya baik Pak Henry. Sukmania dimanapun berada, salam sehat, salam bahagia. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang lahir pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ruang lingkup pekerjaan OJK adalah pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, baik bank, industri keuangan non-bank, maupun pasar modal. Selain itu, OJK juga mendapatkan tanggung jawab untuk meningkatkan edukasi dan juga melindungi konsumen pengguna produk dan layanan sektor jasa keuangan. Oh, berarti semua yang menyangkut perbankan itu diawasi oleh OJK ya Pak ya? Betul sekali Pak Henry. Jadi pada dasarnya ada dua lembaga yang boleh dikatakan dialihkan kewenangannya ke OJK. Yang pertama, kewenangan pengawasan dan pengaturan terhadap industri perbankan Indonesia yang dulu berada di Bank Indonesia, kemudian sejak 2011 dialihkan ke OJK. Yang kedua, kewenangan-kewenangan terkait industri keuangan non-bank dan juga para emiten yang ada di pasar modal tadinya dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Saat ini atau sejak berlakunya Undang-Undang OJK telah dialihkan pengaturan dan pengawasannya kepada OJK. Dan jangan lupa, selain fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK juga wajib untuk meningkatkan edukasi dan melindungi konsumennya. Oh, luar biasa nih buat Sukmania. Pak Roberto ini benar-benar meluangkan waktu khusus buat Sukmania agar mengerti, ya kan, OJK itu tugas dan fungsinya apa, gitu ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaan kedua Pak, tugas dan fungsi OJK itu untuk di skop kita perkecil aja Pak ya, perbankan nih khususnya, itu kira-kira apa tuh Pak? Iya, saya kira ini juga sebelum itu ini kesempatan yang langka nih Pak Henry bisa melakukan podcast di BPR dan bagi teman-teman Sukmania khususnya. Nah, untuk sektor perbankan, sebagaimana kita pahami bersama berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bank itu pada dasarnya hanya dua, yaitu bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang bersifat konvensional maupun syariah.
Nah, oleh karena itu tugas OJK dalam konteks industri perbankan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga bank yang ada di negara kita, termasuk lembaga-lembaga bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, mulai dari melakukan pengawasan secara berkala sampai membuat aturan-aturan untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Oh, Jadi ada bank umum, ada bank BPR. perekonomian rakyat. Oh, Ya. Sukmania. Jadi tenang aja, rupanya nggak hanya bank umum, termasuk BPR dan BPRS itu juga diawasi oleh OJK, Betul. Otoritas Jasa Keuangan. Iya. Tapi nggak hanya ngawasin doang, tapi dia memastikan bahwa kinerja BPR dan BPRS dan bank umum itu berjalan sesuai dengan rule-nya yang sudah Persis. ditentukan, gitu ya Pak ya, Persis, gitu ya. ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya Pak, kalau begitu kenapa BPR harus diawasi OJK Pak? Mungkin Sukmania juga pengen tahu. Oke, tadi OJK, pertanyaan pertama OJK itu apa? Tugas dan fungsi. Ya. Terus kenapa sih memang BPR kenapa harus diawasi oleh OJK gitu Pak? Iya. Jadi bank perekonomian rakyat, baik yang konvensional atau syariah, atau kita singkat BPR dan BPRS, pada dasarnya sama saja dengan bank umum atau bank komersial. Ini merupakan lembaga-lembaga yang tolak ukur utamanya itu adalah kepercayaan masyarakat, ya, atau trust. Nah, oleh karena itu, bank itu seringkali disebutkan harus highly regulated atau perlu diatur secara ketat, karena lagi-lagi sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat. Apa jadinya kalau uang Sukmania sekalian yang ada di BPR-nya Pak Henry, suatu ketika Anda ingin mengambil tabungan atau depositonya, lalu tidak bisa? Nah, itu salah satu tugas yang mungkin kecil tetapi penting bagi OJK untuk memastikan uang Anda itu aman disimpan di BPR. Ketika Anda ingin mengambil, karena Anda memiliki hak untuk melakukan transaksi itu, Anda juga bisa mengambilnya dengan utuh. Ya, di samping itu, Anda ingin melakukan transaksi untuk keperluan lain, Anda juga bisa melakukan melalui fasilitas lembaga keuangan. Misalnya Anda mau kirim uang, Anda mau membeli barang dan jasa, dan seterusnya. Jadi kalau dulu BPR atau BPRS kita harapkan itu menjadi lembaga yang aman menyimpan uang Anda untuk menabung atau memenuhi keperluan sehari-hari, sekarang kita juga ingin BPR dan BPRS bisa menjadi tempat bagi nasabahnya, Sukmania sekalian, untuk mampu melakukan berbagai keperluan transaksi lainnya, membayar listrik, membayar air, transfer ke bank lain, dan seterusnya. Jadi Sukmania, OJK memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh BPR dan BPRS maupun perbankan itu aman. Iya. Gitu ya Pak ya? Betul, betul, Gitu betul. ya. Nah terus Pak, itu kan tadi kita udah secara global Pak mengenai pengawasan dilakukan oleh OJK. Ya. Tapi kalau pengawasan yang dilakukan oleh OJK ke BPR, itu kira-kira apa aja sih Pak supaya Sukmania tahu apakah tabungannya juga diawasi, depositonya diawasi, kreditnya apakah juga diawasi, Iya. atau ada yang tidak diawasi oleh OJK di BPR gitu Pak? Iya, pertanyaan Pak Henry ini berat-berat nih. Kemudian jawabannya jadi nggak terlalu berat untuk dicerna oleh Sukmania sekalian. Jadi konteks pengaturan dan pengawasan terhadap bank, termasuk untuk BPR, sebagaimana saya jelaskan tadi, pada dasarnya mencakup keseluruhan siklus kegiatan dari BPR dan BPRS. Ya, contoh aja yang konkret untuk konteks BPR Sukma. OJK akan mengawasi mulai dari konteks pemrosesan manajemennya, ya, dipilih orang-orangnya yang mengelola, kemudian sampai kepada operasionalnya secara umum maupun operasional secara khusus. Misalnya dalam proses penyimpanan tabungan, memastikan bahwa penyimpanannya itu dilakukan sesuai prosedur dan tertanggung jawab. Dan kalau misalnya suatu waktu banknya menemukan masalah, tabungan itu bisa digantikan kembali oleh lembaga penjaminan. Untuk kredit misalnya, dipastikan bahwa penyaluran kreditnya telah sesuai dengan tata kelola yang diatur di dalam aturan. Peruntukannya tepat, tetapi juga memastikan bahwa penyalurannya itu mengikuti dan tidak memberatkan masyarakat karena sesuai dengan batasan-batasan tingkat bunga misalnya. Nah, lebih jauh lagi, OJK secara rutin melakukan pemeriksaan berkala. Ya, walaupun di dalam peraturan disebutkan minimal 1 kali dalam setahun, tetapi sebenarnya BPR itu mengirimkan laporan setiap bulan tentang kondisinya yang kita sebut sebagai lakbul, ya, kesingkatan dari laporan bulanan. Nah,
Setiap diterimanya laporan, maka OJK akan melakukan telaahan terhadap kondisi yang terjadi di BPR itu. Dan bila mana dipandang perlu, maka teman-teman saya yang menjadi pengawas untuk BPR tertentu akan melakukan yang disebut dengan supervisory action atau tindakan-tindakan pengawasan yang bisa dilakukan melalui surat menyurat, dengan komunikasi lewat telepon, ataupun yang disebut dengan on-site, langsung mendatangi BPR untuk memastikan, meminta penjelasan, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah lagi-lagi ya, OJK ingin memastikan bahwa BPR ini dikelola dengan tata kelola yang baik dan uang Sukmania semua aman untuk disimpan di BPR Sukma. Oke, Sukmania, tadi udah dengar sendiri kan penjelasan dari kepala kantor OJK-nya itu ya. Jadi memang benar-benar OJK itu mempunyai tugas dan fungsi memastikan bahwa segala macam pergerakan, terutama pergerakan keuangan, sampai orang-orangnya, gitu ya. Persis. Sampai orang-orangnya itu aturan main, proses semuanya, proses bisnis, sampai Ya. laporan pun. Iya. Gitu ya, Iya, Pak ya. iya. Jadi laporan Sukmania biar tahu setiap bulan ternyata BPR, kita bicara BPR dulu ya, Iya, Pak ya. iya. BPR itu setiap bulan ngasih laporan. Wajib hukumnya. Wajib Iya. hukumnya. Ya. Laporannya apa aja? Laporan tabungan, Iya. deposito, Iya. semua Penyaluran masalah kredit. penyaluran Iya. kredit, semuanya. Apa laporan doang? Enggak. Ternyata dia membandingkan laporan yang kita berikan sama rencana Iya. yang sudah kita ajukan Persis. dulu. Rencana bisnis namanya Rencana ya. bisnis Rencana bisnis RBB, bank, ya. rencana bisnis bank. Iya. Nah, OJK itu dia memastikan bahwa ini sesuai nggak. Jangan-jangan ibaratnya dia di bulan di bulan Desember ini atau di bulan November pertumbuhannya udah dia naik kelas 6 misalnya. Ternyata masih kelas 2 Karena RBB itu janji Pak Henry. RBB Jadi harus itu janji. dipenuhi. Iya kan, Nah, benar kan? iya, benar, Logikanya RBB itu sesuai namanya rencana kan? Iya. Itu adalah janji, jadi Iya. harus dipenuhi ya. Oke. Nah, sekarang ngomongin RBB nih, Pak. Rencana bisnis bank. Tadi Bapak bilang kan janji. Iya. Apakah Sukmania bisa mengetahui, Pak, kira-kira kan ini kan hanya bank sama otoritas jasa keuangan yang memberikannya Iya. laporannya dan Iya. RBB-nya. Iya. Apakah ada dari Bapak ibaratnya sesuatu buat Sukmania nih, ya kan? Kita ini sudah sesuai dengan RBB. Kira-kira ada nggak, Pak, yang bisa Iya. diberikan untuk Sukmania secara Iya. simpelnya aja? Iya, jadi pada dasarnya dalam penyusunan rencana bisnis bank, setelah bank melakukan proses-proses internal, ya, bank kan memiliki data, Ya. memiliki pengalaman empirik, ya, perkembangan perjalanan bank, kemudian melakukan proses internal, lalu mendapatkan rumusan, ya, mengenai apa yang ingin dicapai terkait perkembangan tabungan atau dana pihak ketiga secara umum, apa yang ingin dicapai dengan penyaluran kreditnya, apa yang ingin dicapai dengan laba atau profit, apa yang ingin dicapai dengan peningkatan aset, gitu ya. Nah, setelah bank merumuskan, tetap ada kewajiban bagi bank untuk mengkomunikasikannya kepada pengawas, ya. Jadi BPR Sukma setelah merumuskan target-targetnya harus mengkomunikasikan kepada pengawas bank. Nah, di sini pengawas akan melihat rasionalitasnya, ya, atau objektivitasnya. Apakah rencana bisnis yang disusun itu masuk akal, ya, dan memiliki peluang untuk dicapai, ya, karena bisa saja bank menetapkan target yang muluk-muluk, ya, sehingga dalam proses bisnisnya itu mencapainya dengan segala cara, ya, baik cara yang bisa dibenarkan maupun tidak dibenarkan. Jadi Sukmania bisa lihat bahwa sebenarnya sejak proses perencanaan itu OJK juga sudah melakukan pengawasan di sana, ya, dan dalam prakteknya kita juga akan memastikan bahwa RBB itu bisa dicapai. Jadi dalam proses RBB itu selain disusun, kemudian disepakati dengan persetujuan pengawas, dalam tahap-tahap pencapaiannya ada waktu-waktu di mana pengawas meminta bank untuk berkonsultasi tentang pencapaian dari RBB itu. Nah, di samping itu Pak Henry dan teman-teman itu punya kesempatan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan 1 kali dalam 1 tahun dalam perjalanan RBB itu. Ya, sebagaimana Anda maklumi, kita ketika menyusun rencana bisa jadi ada faktor-faktor di luar kendali kita, kondisi ekonomi lah, ada bencana lah, dan seterusnya, yang membuat kita harus menyesuaikan karena capaian-capaian di RBB itu sulit untuk akan dicapai dengan kondisi yang normal. Ya, oleh karena itu bisa dimungkinkan. Mungkin itu Pak Henry konteksnya, ya. Oke, jadi Sukmania ya, intinya itu bahwa
OJK itu ingin memastikan benar-benar kita itu sesuai dengan RBP. Nah, salah satunya, contoh paling gampang, kalau sudah dijanjikan X rupiah dan bisa transaksi di mana saja, itu pasti nggak benar, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Gitu ya Pak Roberto ya? Betul. Gampangnya itu aja, gitu kan? Jadi misalnya dijanjikan permohonan, misalnya 1 juta, dijanjikan 5 juta oleh petugasnya, bisa cair di mana saja, kapan saja, jam berapa aja, itu udah nggak benar. Gitu ya Pak ya? Betul. Biar gampangnya buat Sukmania gitu ya. Nah terus Sukmania nih biar tahu nih Pak, peran OJK itu dalam pengawasan. Kan tadi Bapak bicara mengenai pengawasan kan. Nah perannya OJK itu dalam pengawasan BPR itu gimana sih Pak buat Sukmania Pak? Iya, jadi dari sisi pengawasnya, setiap tahun berjalan, setiap bank itu memiliki tim pengawas sendiri-sendiri. Ya, jadi setiap bank, baik bank umum maupun BPR itu punya demikian. Jadi seperti misalnya tempatnya Pak Henry nih, BPR Sukma. Nah, di kantor saya itu sudah ada tuh dedicated person, ya, atau orang-orang atau dedicated supervisor yang memang menjadi pengawas BPR Bapak. Ya, mulai dari level pengawas biasa sampai dengan koordinator pengawasnya. Ya, yang kemudian nanti bermuara pada direktur pengawasan lembaga jasa keuangan. Nah, dari sisi ini, para pengawas yang ditunjuk mengawasi BPR Sukma misalnya, setiap akan melakukan pemeriksaan, dia membuat rencana pemeriksaan. Apa yang akan saya periksa, faktor-faktor apa saja, berapa banyak sampel yang akan saya ambil, kapan saya akan melakukan pemeriksaan, kepada pihak-pihak siapa saya akan bertemu, ya, kapan saya akan melakukan pengumpulan data, sampai kapan saya akan menarik kesimpulan atas hasil pemeriksaan itu. Ya, kemudian nantinya setelah proses pemeriksaan itu selesai, dia akan menyusun namanya laporan hasil pemeriksaan. Ya, untuk melihat apakah BPR-nya ini memang betul-betul berjalan sesuai bagaimana yang dijanjikan, atau ada hal-hal lain yang perlu kita tindak lanjuti. Itu dari sisi pengawas. Nah, dari sisi BPR-nya, setiap waktu secara berkala akan diberitahukan, kadang-kadang tidak diberitahukan, ya, untuk menerima proses pemeriksaan itu, ya, sehingga BPR yang dalam proses pemeriksaan perlu menetapkan stafnya untuk dijadikan sebagai objek pemeriksaan yang akan menjawab pertanyaan, yang akan menyediakan data dan seterusnya. Nah, setiap siklus pemeriksaan ini selalu akan diakhiri dengan suatu pertemuan akhir atau yang kita sebut dengan exit meeting. Nah, di exit meeting ini duduk bersama-sama itu pengawasnya maupun dengan manajemen dari BPR-nya. Di situ saling berkomunikasi. Pengawasnya akan bertanya, kenapa ya tabungannya menurun? Kok ada kredit macet sekian banyak? Nah, kemudian nanti dari BPR-nya menjelaskan alasan-alasannya atau apa yang menyebabkan terjadi hal-hal yang demikian. Nah, ini semua adalah siklus pengawasan dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh pengawas maupun kewajiban yang perlu dilakukan oleh bank. Tetapi pengawas pun bisa melakukan pengawasan yang sifatnya insidentil. Ya, sebenarnya pengawas saya di kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk sewaktu-waktu mengunjungi BPR apabila dipandang perlu. Sekali lagi, tujuannya semata-mata untuk memastikan BPR beroperasi dengan tata kelola yang baik, kemampuan memitigasi risiko yang baik, dan memenuhi semua ketentuan. Lebih hulu lagi, supaya uang yang dititipkan Sukmania di BPR Sukma sepenuhnya aman. Ya, luar biasa nih Sukmania. Berkali-kali Pak Roberto bilang memastikan bahwa uang yang dipercayakan oleh Sukmania ke BPR Sukma itu benar-benar aman, gitu ya Pak ya. Intinya di situ. Baik dari hulu sampai hilir itu OJK nggak hanya ke BPR Sukma, semua bank termasuk BPR dan BPRS mempunyai kewenangan untuk memastikan semuanya itu uang Sukmania itu aman. Ya, gitu ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang ini mungkin Sukmania ini pada bingung nih Pak. Dulu ada BPR, namanya Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Nah, kok sekarang tiba-tiba berubah, Bank Perekonomian Rakyat. Ya. Nah, itu kok bisa berubah Pak? Iya. Gitu. Apakah dalam perubahan itu, saya udah pegang bilet deposito nih Sukmania misalnya gitu kan. Dulu bilet depositonya Bank Perkreditan Rakyat Sukma Kemang Agung. Apakah dengan perubahan nama Bank Perekonomian Rakyat, apakah bilet saya ini nggak berlaku gitu Pak? Contohnya gitu.
Bisa jelaskan Pak? Iya Pak Henry dan Sukmania sekalian, ini mungkin agak filosofis ya sebenarnya landasan untuk melakukan perubahan nomenklatur ya. Landasan legalnya mungkin bisa mudah kita temukan ada di dalam undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau kita sebut sebagai undang-undang P2SK yang baru terbit pada awal tahun ini. Nah, tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa kegiatan BPR itu tidak hanya perkreditan, ya, tapi bahwasannya BPR ini juga memiliki fungsi yang katakanlah lebih mulia, yaitu mendukung perekonomian rakyat secara umum. Ya, karena perekonomian tentu saja lebih luas dari sekedar hanya perkreditan. Ya, karena bank pun menyimpan dana masyarakat kan sebagai alat penimbun kekayaan dan lain-lainnya. Oleh karena itu dilakukanlah penyesuaian nomenklatur. Ya, sejak awal tahun ini dari bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat, baik untuk konvensional maupun syariah. Nah, kemudian tentu saja sebagaimana lazimnya pemberlakuan suatu undang-undang, pasti ada fase-fase atau masa-masa transisi. Ya, sehingga bagi Sukmania sekalian, apabila selama ini atau telah mempunyai buku tabungan, bilet deposito ataupun produk-produk lainnya yang masih menggunakan nomenklatur lama bank perkreditan rakyat, saat ini tidak masalah ya sejauh bank perekonomian rakyat mengadministrasikannya dengan benar. Ya, jadi masih tetap dinyatakan berlaku, nanti sampai periodenya berakhir baru silahkan dilakukan penggantian nomenklatur. Ya, jadi Anda sekarang memegang buku tabungan nih, buku tabungan BPR Sukma, di atasnya Bank Perkreditan Rakyat Sukma. Ya, atau Anda punya bilet deposito, di situ tertulis Bank Perkreditan Rakyat Sukma. Ya tidak apa-apa, itu tetap dinyatakan berlaku karena telah diadministrasikan, dicatat dengan baik oleh BPR Sukma dan juga telah masuk dalam pencatatan pelaporan kepada OJK. Ya, sehingga tetap dinyatakan berlaku. Ya, pada waktu nanti jatuh tempo atau Anda buku tabungannya penuh, nah silakan nanti mungkin BPR Sukma akan mencetak buku tabungan baru dengan nomenklatur yang baru. Gitu. Oke Pak, tadi ngomongin tabungan dan deposito Sukmania. Ini ada yang kredit nih Pak. Mungkin mikirnya dulu, kebetulan macet nih Pak. Ya. Dulu bank namanya BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Ganti nama, jadi ganti nama. Jadinya gue, nggak berlaku gitu. Gimana tuh Pak? Ya, saya kira itu berlaku untuk semua aspek dari operasional bank, ya, termasuk untuk aspek perkreditan. Jadi kalau dulu perikatannya di notaris atas kredit tertentu itu menggunakan nama Bank Perkreditan Rakyat Sukma, ya sekarang tetap harus diangsur walaupun BPR Sukma telah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sukma, itu tetap dinyatakan berlaku sebagaimana saya katakan tadi. Nanti kalau sudah lunas mau perikatan kredit baru, nah ganti namanya yang baru, tapi yang kewajiban dulu harus jalan gitu. Oke, Sukmania ya. Jadi nggak ada alasan, ya kan? Bahwa apalagi kalau tabungan deposito nggak usah khawatir. Ya. Kalau yang kredit nggak ada alasan, tetap ditagih. Melekat kewajibannya, sampai lunas. Sampai lunas gitu ya. Nah, tadi kan Bapak bicara ngomongin masalah perlindungan konsumen lah, intinya gitu ya. Ini mungkin Sukmania ingin tahu nih Pak Roberto, upaya apa aja yang dilakukan OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat Pak? Ya. Pada dasarnya apa yang dilakukan OJK itu ada yang sifatnya preventif ya, arti pencegahan melalui macam-macam edukasi sama penindakan. Ya, yang sifatnya pencegahan ini sebenarnya OJK tidak bisa bekerja sendiri. Ya, karena masyarakat atau penduduk Indonesia jumlahnya besar, lembaga jasa keuangannya banyak ya. Jadi sebenarnya sangat membutuhkan kerjasama dengan semua elemen masyarakat. Ya, oleh karena itu di kantor regional 1 misalnya kami menggunakan istilah yang mungkin mudah untuk diingat ya, sebagaimana arahan dari kantor pusat bahwa ketika kita akan berurusan dengan lembaga keuangan atau produk dan layanan keuangan, ingatlah 2L ya, dipermudah menjadi 2L aja. L yang pertama itu adalah legal dan L yang kedua logis. L yang pertama legal maknanya adalah bahwa setiap lembaga keuangan harus memiliki landasan hukum yang memadai. Kemudian dia berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Caranya gimana Pak? Saya tahu dia legal, berizin dan terdaftar. Anda bisa pergi ke website OJK www atau www.ojk.go.id.
Kemudian Anda bisa lihat di situ apakah dia terdaftar sebagai perusahaan keuangan yang berizin di OJK, atau Anda bisa kontak ke 157. 157. Nah, kalau sekarang Anda familiar dengan WhatsApp, atau Anda bisa WhatsApp ke nomor 081 157 157 157. Jadi 081 kemudian 157-nya 3 kali. Nah, di situ Anda bisa tanyakan, saya ada penawaran dari produk ini atau investasi ini. Apakah ini produk yang berizin di OJK? Nah, nanti akan direspons oleh petugas call center-nya. Kemudian yang kedua, logis. Ya. Nah, apa-apa yang menjadi pengembalian dari investasi Anda pada suatu produk dan layanan keuangan haruslah masuk akal. Bagaimana saya tahu masuk akal atau tidak, Pak? Nah, sebagai benchmark, kami sering sampaikan kepada masyarakat sekalian, gunakanlah produk-produk yang di jasa keuangan yang ada di sekitar kita. Nah, bagi Sukmania sekalian, lihat aja. Anda kalau taruh tabungan atau deposito di sini, itu dapat bunga berapa? Maksimalnya setahun. Misalnya di BPR Sukma, oh Pak, saya dapat maksimal 6,75% sesuai batasan maksimal penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Nah, tentu saja kalau ada penawaran, lalu yang sudah saya cek dia legal, tapi kemudian bunganya 15% setahun gitu. Nah, pasti ini ada indikasi penyalahgunaan, ya, atau indikasi dia ilegal dalam konteks penawaran produk dan layanan. Jadi ingat ya, ilegal itu tidak hanya karena lembaganya ilegal. Lembaganya bisa legal, tapi perilakunya itu seperti lembaga ilegal. Ya, oleh karena itu OJK sekarang mulai menegakkan juga pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan, atau yang kita sebut sebagai market conduct. Bahkan sekarang Pak Hendri kalau pasang iklan nggak benar, itu kita akan tegur juga. Itu termasuk perilaku yang tidak benar. Untuk semua, Pak, di bawah OJK. Semua lembaga jasa keuangan pasang iklan yang aneh-aneh, nawarin bunga yang tidak sesuai ketentuan, atau bahkan Pak Hendri pakai artis yang mahal banget gitu. Itu pengawas bisa menegur. Masa Anda BPR kecil segini, memang bayar berapa gitu kan? Nah, misalnya begitu. Jadi kita concern kepada masyarakat untuk legal dan logis. Kalau Anda pun sudah terlanjur masuk ke dalam itu, ya, investasi bodong, pinjol ilegal, dulu kita memiliki lembaga yang bernama Waspada Investasi. Jadi ada satuan tugas waspada investasi yang menangani kasus-kasus keluhan dari masyarakat. Nah, sejak awal tahun ini, penamaannya berubah menjadi Satuan Tugas Pasti. Nah, ini terima kasih Pak Henry, saya bisa bercerita kepada Sukmania sekalian. Satgas Waspada Investasi telah berubah menjadi Satgas Pasti, yang merupakan kepanjangan dari pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Pasti. Namanya sekarang Pasti. Gitu ya. Jadi pasti aja Anda melakukan investasi, cari lembaga yang legal dan pendapatannya logis dari lembaga itu. Oke, gitu ya. Pak Roberto, wow, luar biasa nih informasinya yang didapatkan Sukmania semua nih ya. Jadi benar-benar diproteksi kita. Tapi kalau misalnya Pak sudah terlanjur masuk, kemudian dia pingin keluar, ya, tapi ada hambatan misalnya di pinjolnya, ya, misalnya ya kan, tidak mengeluarkan Pak, ya, itu ngadunya kemana Pak? Ya, laporkan ke call center 157. Oh, tetap 157 ya Pak ya? Atau kirim teks melalui WhatsApp ke 081 157 157 157. Sampaikan keluhan Anda. Kalau boleh dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terkait. Kan WhatsApp bisa kita mengupload foto, screenshot, ya, bukti dokumen, dan lain-lain. OJK memiliki service level agreement atau jangka waktu untuk menyelesaikan pengaduan Anda. Kalau Anda tidak ingin terlalu terekspos, Anda bisa masuk ke aplikasi pengaduan konsumen OJK. Ya, kita memiliki aplikasi APPK. Cari tahunya gimana, Pak? Silakan pergi ke Google aja, ketik APPK OJK. Nah, di situ ada penjelasan bagaimana Anda bisa menyampaikan aduan-aduan Anda melalui aplikasi. Wow, luar biasa nih Sukmania nih.
Ini nggak kaleng-kaleng daging semua yang diomongin ya para Berat ringannya tergantung Pak Henry nih. Berat-berat ini, jadi jawabnya berat ini. Jadi Sukmania ya, intinya itu jangan gelap mata. Ya, walaupun sudah terdaftar dan legal pinjol atau memang ada suatu perbankan yang menawarkan produk, tapi di luar dari kebiasaan, Ya. logis dan legal Ya. tadi, ya kan sebaiknya ditolak saja. Ya, sudah legal, tapi kok nggak masuk akal Iya, gitu ya. makanya Hal-hal yang ditolak. legal dan logis gitu ya Pak. Betul, Ya. betul. Karena banyak juga ini kayak yang dulu-dulu itu ada yang di Surabaya itu Pak sampai joget-joget ya Pak. Ya, Ya kan, ibu-ibu itu karena Ya. dia depositonya Ya. diterima dari bank umum, ya. tapi dia terima dengan suku bunga yang di luar daripada Ya. ketentuan. Dan mohon bantuan dari Sukmania sekalian untuk membantu tugas-tugas dari OJK selaku regulator. Kalau Anda menemukan itu atau menghadapi kondisi yang demikian, tolong dilaporkan. Jadi jangan diam saja. Ya. Seandainya ada lembaga keuangan yang menawarkan produk yang tidak logis, ya, supaya itu menjadi perhatian dari pengawasnya. Karena saya sampaikan tadi, setiap lembaga keuangan, mau bank, mau non-bank, asuransi, pegadaian, dana pensiun, apapun itu, semuanya ada pengawasnya, termasuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Apabila pengembalian dari bisnisnya itu tidak masuk akal, harap dilaporkan sehingga bisa ditindaklanjuti dan kita bisa melindungi konsumen untuk masa-masa yang akan datang. Oke Pak, untuk Ya. Sukmania nih, mungkin ada yang dia tahu nih Pak, mau melaporkan, tapi takutnya nanti dia dilapor balik Pak, Ya, malah dia yang kena. Ya. Itu gimana Pak? Ya. Ada perlindungannya nggak Pak? ya. Nah, OJK punya mekanisme whistleblower. Oke. Ya, jadi yang saya katakan tadi, mekanisme pengaduan Anda seandainya memang Anda tidak ingin diekspos, Anda bisa menyampaikan lewat 157 maupun lewat WhatsApp maupun lewat APPK atau website OJK untuk sementara tanpa identitas. Ya, nanti apabila diklarifikasi dan pasti diklarifikasi pelaporan itu dan memiliki indikasi kebenaran, barulah Anda akan dimintakan identitasnya secara terbatas tentunya, secara rahasia oleh para pengawas atau petugas yang ada di OJK untuk memastikan bahwa Anda adalah orang yang memenuhi syarat untuk mengajukan pelaporan. Itu nanti akan dilakukan identifikasi juga. Ya, tetapi ketika Anda pertama kali melaporkan, tidak perlu atau tidak harus selalu dengan menyampaikan identitas pada awalnya. Oh, tenang aja Sukmania ya. Asalkan kita tahu informasi dan itu akurat, Ya. gitu ya Pak ya. Nggak usah takut Ya, bahwa OJK pasti akan melindungi identitas kita, nggak akan bocor. tentu. Ya. Gitu ya, Ya. Pak ya. Ya. Oke, jadi Sukmania nih, ini pentingnya inklusi dan literasi. Kalau inklusi itu kegiatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Ya. Kalau literasi itu agar masyarakat lebih paham Ya. terhadap industri jasa keuangan. Nah, dari dua itu, peran OJK dalam inklusi dan literasi itu kira-kira apa Pak? Biar Sukmania pada mengetahui Pak. Baik. Jadi memang secara nasional kita masih menghadapi tantangan inklusi dan literasi keuangan. Ya. Untuk konteks inklusi keuangan, Pak Presiden menargetkan bahwa tahun depan tingkat pencapaian inklusi keuangan sudah 90%. Artinya 90% penduduk Indonesia sudah menggunakan produk dan layanan keuangan. Apapun bentuknya, punya tabungan, punya kredit motor, punya kredit rumah, dan lain-lain. Targetnya adalah 90%. Sekarang rata-rata nasional kita mendekati itu. Ya, di level lebih dari 80%. Kalau di DKI sudah di atas itu. Ya, tapi rata-rata nasional kita masih mendekati targetnya 90% rata-rata nasional. Sayangnya untuk untuk literasi itu kita masih berkisar 50%. Artinya kalau ada 10 orang yang duduk di meja atau 10 orang yang berdiri di halte bus, ya, kemungkinan 8 atau 9 orang itu sudah menggunakan produk keuangan, punya rekening bank dan lain-lain. Tapi bisa jadi hanya 5 dari mereka yang paham. Nah, Sukmania bisa secara logis membayangkan kan, apa jadinya seseorang yang menggunakan produk tapi dia tidak paham. Nah, pasti ada kemungkinan dia akan tersesat, ya, atau mengalami dampak negatif dari produk itu. Saya sering mencontohkan literasi dan inklusi dengan seseorang yang membeli handphone atau alat-alat elektronik rumah tangga. Iya. Siapa di antara kita yang ketika membeli handphone itu membaca petunjuknya? Atau siapa yang ketika membeli kulkas atau televisi membaca panduan penggunaannya?
masyarakat Indonesia pada umumnya tidak. Sehingga kemungkinan mereka untuk mengalami kesulitan itu sangat besar. Apa yang dilakukan oleh OJK? Ada yang sifatnya melakukan edukasi, baik sejak dini melalui sekolah, melalui program-program pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan lain-lain. Termasuk mengedukasi media, pers, ya itu dilakukan. Nah, tetapi yang berikutnya juga OJK membantu memfasilitasi dalam konteks inklusi akses dari para pelaku usaha mikro dengan lembaga jasa keuangan. Nah, secara lebih spesifik Pak Henry dan Sukmania, OJK membentuk yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD. TPAKD ini ada di setiap provinsi dan ada di setiap kabupaten kota. Ini adalah forum tempat berkumpulnya lembaga jasa keuangan, OJK, pemerintah daerah, dan seterusnya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi ketika orang ingin mengakses lembaga keuangan. Nah, oleh karena itu sesuai namanya, mempercepat akses keuangan kepada masyarakat. Satu saja, karena waktunya yang terbatas, contoh produk dari TPAKD adalah satu rekening, satu pelajar. Ya, jadi OJK mendorong pelajar-pelajar di sekolah dari SD sampai SMA untuk memiliki rekening, untuk membiasakan mereka belajar. Dan ini sudah ribuan rekening yang dibuka di Santoro, Jabodebek, dan Banten. Kalau nasional mungkin sudah jutaan. Nah, di samping itu OJK meluncurkan yang namanya program kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Jadi kita menciptakan skema-skema kredit atau pembiayaan yang relatif ringan, bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, antara lain terjebak dalam berhubungan dengan rentenir. Ya, oleh karena itu sesuai namanya, kredit pembiayaan melawan rentenir. Nah, itu antara lain Pak Henry yang kita lakukan untuk perbaikan inklusi dan literasi. Wow, luar biasa nih ya Sukmania ya. Ada sampai rentenir juga dilawan sama OJK. Betul. Ya. Ya, jadi kalau pingin dapat informasi yang jelas dan akurat, tadi telepon ke nomor telepon atau 157 157. Ya, Sukmania ya. Sampai rentenir juga dilawan. Oke. Kemudian banyak nih Pak, masyarakat yang mendapatkan informasi nih Pak. Informasi baru-baru ini atau sekarang-sekarang ini seakan-akan dari bank gitu. Jadi modusnya penipuan mengatasnamakan bank. Sampai mungkin ada dapat selamat Anda telah mendapatkan bla 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 dari bank umum bla bla bla. Ya. Tapi kalau kita ngecek itu bukan atas nama bank tertentu. Ya. Tapi atas nama pribadi plus 62 sekian. Betul. Nah, itu kalau kita dapat seperti itu Pak, itu ngadunya kemana Pak? Ya. Jadi sebenarnya ini terjadi di semua lapisan masyarakat Pak Henry. Jadi yang masuk dalam masalah investasi bodong atau ilegal ya, pinjol ilegal, termasuk tadi yang menjadi korban itu bukan hanya masyarakat yang tidak berpendidikan atau masyarakat lapis bawah ya, di kalangan kampus, bahkan guru, sekolah-sekolah, bahkan pegawai OJK pun banyak yang juga terjerat ke masalah itu. Ya, sekali lagi OJK hanya menyediakan satu ruang untuk tempat pengaduan. Jadi tetap saja seandainya Anda menghadapi masalah itu, yang pertama sebaiknya Anda berperilaku bijak. Ya, berperilaku bijak dengan tidak perlu mengikuti hal-hal yang ditawarkan. Karena saya katakan tadi biasanya itu tidak logis. Artinya tidak logis dalam pengertian dia tidak memenuhi kaidah tata kelola yang baik. Ya, dari perorangan dan lain-lain. Ya, jadi sebaiknya Anda tidak mengikuti atau memenuhinya. Kemudian setelah itu Anda harap melaporkan. Ya, hanya ke satu tempat. Pengaduannya di 157 atau melalui WhatsApp di 081 157 157 157. Screenshot kemudian kirimkan. Ya. Yang akan mengatasi adalah satuan tugas pasti yang di dalamnya ada OJK-nya, ada kepolisiannya, ada kejaksaannya, ada Kementerian Komunikasi dan Informasinya untuk mencabut web-web yang memang ilegal. Jadi semua di situ ada keperluan lembaga-lembaga yang menangani keperluan penegakan. Kalau itu terkait transfer uang, ada PPATK-nya juga di situ, ya, Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kalau itu terkait dengan kejahatan penipuan, ada kepolisiannya di situ. Jadi hanya satu pintu. Tujuannya untuk membantu, memudahkan kepada masyarakat apabila menghadapi persoalan-persoalan seperti ditanyakan tadi. Oke, luar biasa ya.
hanya satu nomor Ya. bisa menuntaskan semua permasalahan kita. Kira-kira begitu. Luar biasa. Kan selama ini ada yang baru-baru ini penipuan nih Pak. Mm-mm. Yang baru-baru ini viral itu kayak contohnya misalnya kirim surat undangan. Ya. Nah, Pernikahan, ternyata ya. pernikahan, ternyata pas dibuka rekeningnya terkuras semua. Ya. Ya. Nah, antisipasinya menurut Pak Roberto bagaimana Iya. Pak Roberto? Itu yang saya sampaikan tadi Pak Henry. Jadi sekarang ini diversifikasi ya dari orang-orang yang melakukan kejahatan itu juga sangat beragam. Ya, macam-macam modus, macam-macam pola dan seterusnya. Nah, di kesempatan yang baik ini dan tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar, lembaga-lembaga jasa keuangan yang formal itu semua ada dalam mekanisme pengawasan OJK. Jenis-jenis lembaganya, produk-produk dan layanannya, ya. Kemudian tadi juga saya sampaikan Anda supaya berperilaku bijak, ya. Jadi kalau Anda tidak dalam skema formal untuk berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, apabila ada penawaran-penawaran yang tidak biasa, ya, tidak logis, sebaiknya Anda hindari. Ya, ada di luar skema OJK bahkan Pak Henry, ada undangan pernikahan yang Anda tidak kenal, ya. Saya pun sering menerima. Dan banyak juga atau beberapa teman-teman di OJK juga terjebak yang sifatnya ransomware misalnya, ya. Jadi kalau kita buka, lalu kita harus mengisi beberapa informasi, lalu data kita terkunci, termasuk rekening. Kalau kita mau buka, kita harus membayar sejumlah uang tertentu. Yakinlah bahwa setelah Anda mengklik, itu akan ada permintaan-permintaan untuk Anda memberikan beberapa informasi pribadi. Ya, jadi diklik itu tidak serta-merta Anda bisa terperangkap dalam perilaku kejahatan. Biasanya ada pemberian data dan informasi. Ya, apakah itu PIN, apakah itu nomor KTP atau yang lain-lain. Oleh karena itu berperilaku bijaklah apabila Anda merasa tidak kenal dan seterusnya, lebih baik tidak usah Anda tindak lanjuti. Ya, dengan memberikan data-data terutama yang sifatnya rahasia. Contoh, untuk fintech peer-to-peer lending atau fintech lending atau pembiayaan berbasis elektronik yang legal, dia hanya boleh mengakses lokasi kita, ya, kemudian kamera kita, ya, dan tidak boleh mengakses nomor telepon yang ada di album telepon kita. Jadi kalau Anda misalnya masuk dalam skema tertentu, kemudian Anda kreditnya macet, lalu yang ditelepon adalah istri Anda, paman Anda, itu sudah pasti pinjol yang apakah dia ilegal atau dia legal tapi berperilaku ilegal. Itu bisa dilaporkan juga Pak ke Bisa 157. dan harus dilaporkan kalau menurut saya. Oh, gitu. Saya sarankan kepada Sukmania untuk melaporkan. Ya, jadi kalau konteks tadi ada undangan Anda buka, kemudian ada potensi atau informasi mengenai lembaga keuangan yang mengelolanya, lalu Anda harus mengisi data pribadi. Nah, laporkan gitu. Ya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah. Tadi saya katakan di dalam Satgas pasti ada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga kita bisa mengunci atau menutup webnya atau memblokir nomornya dan seterusnya. Sehingga dia tidak meluas perilaku kejahatannya. Wow, luar biasa ya. Sukmania ya, benar-benar kita diproteksi oleh OJK di sini ya Pak ya. Nah, terus untuk nasabah yang terjerat pinjol ilegal nih Pak. Tadi kan ngomongin yang legal Pak. Ya. Ini udah terlanjur basah masuk pinjol ilegal. Terus tanggapan dan antisipasi dari OJK kalau ada Sukmania yang udah ya Pak, wah kenapa Pak? Saya udah kena yang ilegal. Seringkali juga sekian banyak perusahaan kan tidak cuma satu biasanya gitu ya. Gimana tuh Pak? Dia kena pinjol itu biasanya jadi banyak modusnya begini Pak. Saat dia menerima penawaran, dia iakan, ternyata teman-temannya pinjol ilegal itu ngirim juga penawaran ke dia. Datanya udah kesebar kan. Akhirnya karena dia mepet kebutuhan uang, ya udah dia yes-yesin aja semua. Nah, akhirnya terbelit dia 10 pinjol ilegal. Kalau udah begitu Pak, gimana Pak? Ya, yang pertama mungkin agak filosofis ya. Jadi kita mungkin masyarakat Indonesia, kita sebagai orang yang beragama, saya kira ya kalau kita punya kewajiban atau kewajiban yang sifatnya resmi, ya itu harus kita penuhi. Ya, ini mungkin sifatnya himbauan. Ya, kemudian yang kedua, kalau memang kita sudah terjerat dan kita mendapatkan ekses perilaku yang tidak menyenangkan, lagi-lagi kita cuma punya satu pintu. Ya, silakan Anda laporkan ke 157 tadi atau WA
atau Anda adukan melalui aplikasi APPK, ya, nanti kita akan tindak lanjuti ya dengan langkah-langkah yang proporsional. Memang di sini timbul persoalan kalau pinjolnya itu ilegal. Iya. Ya, karena Pak Henry ingat, ya, Sukmania perlu ingat, OJK ini kan mengatur dan mengawasi lembaga yang konteksnya terdaftar dan berizin di OJK. Betul. Jadi sebenarnya kalau dia adalah perusahaan yang belum terdaftar di OJK, secara formal itu tidak secara alamiah merupakan objek lembaga keuangan yang menjadi kewajiban OJK. Ya. Namun demikian, karena isu ini sudah meluas di masyarakat, OJK lalu membentuk Satgas Pasti tadi. Jadi nanti penanganannya akan melalui Satgas Pasti. Karena dia melakukan pelanggaran yang mungkin dalam peraturan OJK itu tidak terkena. Nah, dia bukan lembaga yang di bawah pengawasan OJK. Ya, sehingga kita tidak bisa melakukan penindakan. Tapi dia akan terkena peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, pidana atau perdata. Sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain, kepolisian maupun kejaksaan. Nah, di dalam sini akan kita proses ya secara proporsional, salahnya apa, lalu siapa yang menangani dan seterusnya. Sedangkan kepada pelaku biasanya orang yang menjadi korban biasanya kita persuasi ya untuk pada kesempatan yang akan datang tidak lagi masuk ke dalam skema pembiayaan yang ilegal. Ya. Oke, Pak Roberto, luar biasa nih. Kalau harus mengembalikan uang kan nggak ada entah siapa yang harus mengembalikan uangnya. Ya. Jadi benar-benar harus bijak dulu. Ya. Ya, memang benar-benar kita harus tahu dan mengerti kebutuhan kita. Ya. Terkadang kita butuhnya cuma satu, tapi karena kita sudah masuk ke pinjol ilegal yang menawarkan lebih dari satu, padahal kebutuhan kita hanya satu. Betul. Akhirnya kita nafsu, Karena kita mudah tekan ya. semua karena mudah. Ya. Tinggal selfie selesai. Ya, Gitu kan. ya. Kita nggak mau peduli masalah mau terdaftar kayak mau Ya. enggak kayak. Yang penting dapat. Yang penting dapat duit. Ya. Karena nggak sadar bunganya tinggi sekali. Ya. nggak sadar, Mingguan. harian, ya. mingguan, kemudian mau kita lunasin nggak bisa. Ya. Kan gitu. Dan saat penagihan sebelum jatuh tempo, dia udah di-share tuh foto kita yang Ya, kemana-mana. sesuatu yang tidak benar Ya, gitu kan, alamat kepada telepon alamat kemana-mana, telepon ya. kemana-mana. Ya. Ya, bisa mengadukan ke OJK, Ya. tapi ya sifatnya itu karena di luar dari pengawasan OJK, Betul. OJK hanya membantu saja. Ya, kalau dia adalah perusahaan pinjam meminjam berbasis teknologi atau fintech peer-to-peer lending yang resmi terdaftar di OJK, maka OJK akan melakukan supervisory action atau tindakan pengawasan sebagaimana menjadi kewenangan dari pengawas. Ya, kita bisa menegur, kita bisa memberikan sanksi dan seterusnya. Kalau dia adalah pinjol yang legal. Tapi kalau dia ilegal, melalui koordinasi di Satgas Pasti, Kemenkominfo akan menutup websitenya, kepolisian akan memproses perilaku pidananya. Karena itu kan penipuan dan seterusnya. Ya. Oke, makasih Pak. Satu lagi Pak, ini kalau nomor telepon pengaduan nasabah selain ke sana yang 157 ada nggak Pak? Biar Sukmania tahu. Ya, Apa jadi itu? untuk memudahkan, ya saya kira kita hanya menyediakan satu jalur ya. Jadi tetap saja yang kita dorong dan kita sosialisasikan ke masyarakat adalah nomor telepon 157 dan ini tidak berbayar. Oh, gratis tuh, gratis. Iyalah. Kan kita niatnya membantu, ya, termasuk WhatsApp, ya 081 157 157 157 itu gratis semuanya. Gratis ya. semuanya ya Pak. Ya. Tapi nggak bisa telepon ya Pak? Kalau diperlukan nanti bisa dilakukan konsultasi. Oh. Ya, jadi informasikan dulu apa yang menjadi keluhan Anda. Kalau ada data-data pendukungnya silahkan lengkapi. Kalau memang ada indikasi bahwa ini adalah sesuatu yang benar, artinya tindak kejahatan yang benar, maka itu akan ditindaklanjuti. Nah, antara lain nanti bisa dilakukan komunikasi untuk memverifikasi. Ya, Oke. jadi itu merupakan aktivitas ikutannya. Ya. Oke. Ya. Ini biar Sukmania tahu nih, kira-kira kan Bapak kan sudah bilang 157, Ya. 157, Itu call center, jadi langsung ada Langsung petugas ada nanti ya, Pak, ya. 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 Nah, selama ini permasalahan apa sih Pak? Biar Sukmania tahu permasalahan apa yang sebelumnya diadukan ke OJK nih Pak. Lebih banyak kemana Pak? Apakah Ya. penipuan atau Ya. apa gitu Ya. Pak? Sebenarnya karena OJK ini adalah lembaga yang nanti 22 November Pak Henry itu berulang tahun ke-12. Oh, Nah, kalau Pak Henry punya anak umur 12 itu kan kira-kira baru kelas 6 SD.
Iya. Iya kan? Betul. Atau kalaupun percepatan ya SMP lah gitu ya. Nah, sehingga secara bertahap OJK yang masih muda ini mengembangkan berbagai macam skema ya untuk mengenali maupun menindaklanjuti macam-macam pengaduan. Nah, sebenarnya pengaduan yang terbanyak sampai hari ini itu masih sifatnya laporan. Ya, laporan mengenai perkembangan kegiatan produk dan layanan. Sebenarnya masih ke sana, walaupun itu seringkali kita anggap juga sebagai pengaduan. Nah, tetapi kalau fokus jenis pengaduan yang paling banyak, selama ini yang dalam catatan saya, misalnya di kantor Jakarta, Bogor, Depok, dan Banten, itu adalah pengaduan terhadap SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau yang dulu kita sebut dengan Bank Indonesia Checking. Ya, laporan yang terbanyak masih ke arah sana. Pengaduan tentang tidak bisa mengakses SLIK, atau mungkin kecewa dengan informasi yang ada di SLIK. Saya sudah melunasi, tapi nama saya masih muncul di SLIK. Ya, itu pengaduan yang seringkali paling banyak muncul. Kemudian yang kedua, pengaduan tentang perbankan. Ya, tentang ya mungkin layanan dari perbankan itu tidak valid dan tidak reliable, ya, atau layanan perbankan tidak menyenangkan. Saya mau pelunasan kredit tapi dipersulit, ya kan, ada penjualan agunan saya itu dilakukan dengan tidak benar gitu ya. Walaupun kita tidak tahu apakah itu beneran atau enggak gitu ya, tapi pengaduannya ke sana. Nah, kemudian yang kedua, pengaduan-pengaduan yang terkait dengan industri keuangan non bank. Ya, sempat mencuat kan, misalnya pengaduan tentang asuransi atau produk-produk turunannya, ya, bank asuransi dan lain-lain. Nah, kemudian baru yang di terakhir itu pengaduan tentang pasar modal. Ya, jadi pengaduan yang terbanyak tetap terkait dengan layanan bank. Kemudian yang berikutnya industri keuangan non bank, ya, asuransi, pegadaian dan lain-lain. Kemudian baru ke pasar modal. Gitu. Ya. Oke, luar biasa nih Sukmania ya. Nah, terakhir nih, bukan terakhir sih, masih ada dua lagi nih Pak. Silakan. Nah, harapan Pak Roberto sebagai Kepala OJK untuk Sukmania nih Pak. Ya. Gimana Pak? Iya, baik. Sebagaimana sebenarnya perjalanan dari diskusi kita tadi yang sangat menarik ya, dan saya terbantu juga untuk memberikan informasi kepada Sukmania sekalian. Harapan yang pertama adalah berharap agar Sukmania bisa menjalankan hidup secara produktif. Ya, terutama mungkin kebanyakan Sukmania ini barangkali adalah generasi yang relatif muda. Ya. Nah, saya berharap agar bisa menggunakan berbagai produk dan layanan yang dimiliki itu untuk keperluan yang produktif. Mengapa begitu? Kita tahu bahwa penduduk Indonesia adalah pengguna mobile phone, ya, atau gadget salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan penduduk kita penggunaan mobile phone-nya lebih banyak dari jumlah penduduk. Karena ada yang memiliki 2, 3 atau bahkan lebih. Sayangnya penggunaan mobile phone kita lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya leisure. Ya, yang sifatnya itu bukan untuk kegiatan ekonomi dan keuangan atau ekonomi produktif. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah penggunaan produk dan layanan keuangan yang lebih banyak untuk mendukung hidup Anda secara produktif. Nah, kemudian yang kedua, berhati-hatilah terhadap penawaran produk dan layanan keuangan yang ada di sekitar kita. Ya, karena niat kita tadinya untuk mendapatkan kemudahan itu bisa berbalik menjadi kesusahan yang berkelanjutan. Ya, jadi tolong lebih cermat dalam memulai menggunakan produk dan layanan keuangan, terutama penawaran yang bebas, ya, tidak langsung diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui berbagai media. Ingatlah selalu prinsip legal dan logis. Yang terakhir, apabila ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Anda, termasuk kepada diri Anda, adik, ayah, ibu, teman, dan seterusnya, yang terkait dengan penyalahgunaan atau penyelewengan di dalam layanan keuangan, mohon bantuan untuk bisa melaporkan kepada otoritas jasa keuangan di call center 157 tadi atau melalui WhatsApp, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan itu dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mungkin itu 3 pesan Pak Hendrik. Ya, luar biasa, ini lebih dari kayak petua seorang bapak kepada anaknya. Oke Pak, ini kira-kira informasi apa yang perlu diketahui Sukmania dari OJK Pak? Ya.
gitu. Kira-kira informasi yang perlu diketahui buat Sukmania semua dari OJK gimana Pak? Iya, baik. Jadi Sukmania sekalian dimanapun Anda berada, seiring dengan berjalannya waktu, saya kembali ke awal pembicaraan kita. Khususnya lembaga perbankan termasuk BPR ini adalah lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu OJK senantiasa dari waktu ke waktu meningkatkan langkah-langkah pengaturan dan pengawasan OJK. OJK ingin agar tata kelola, kemampuan memitigasi risiko, dan pemenuhan ketentuan dari bank-bank ini juga senantiasa meningkat. Nah, oleh karena itu OJK senantiasa memperbaiki peraturan-peraturan maupun mekanisme pelaksanaannya. Ya, jadi seperti sekarang OJK telah mengembangkan yang kita namakan dengan supervisory teknologi, langkah-langkah pengawasan dengan melakukan pendekatan teknologi atau dengan instrumen teknologi. OJK juga telah membuat aturan-aturan yang berbasis teknologi yang kita sebut sebagai regulatory teknologi. Karena sekarang semakin banyak lembaga keuangan yang menggunakan layanan digital. Sehingga OJK juga telah mengembangkan perangkat teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya perbankan. Nah, harapannya ya kita bisa senantiasa meyakinkan masyarakat bahwa bank tetap bisa menjadi lembaga kepercayaan di sela-sela arus yang demikian deras dari berbagai produk dan layanan keuangan. Yang kedua, OJK juga senantiasa mendorong, termasuk tadi yang saya ceritakan tentang TPAKD, agar lembaga keuangan semakin kontributif terhadap perbaikan perekonomian masyarakat. Jadi tidak hanya banknya membaik, tapi banknya juga harus melakukan banyak hal agar dia bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak usah jauh-jauh, paling tidak terhadap masyarakat di sekitarnya, dengan memberikan berbagai produk dan layanan yang bisa membantu masyarakat untuk hidup secara produktif. Mungkin itu Pak Henry. Wow, luar biasa nih Sukmania mendapatkan informasi dari Kepala Kantor OJK. Luar biasa. Saya aja sampai, emang iya? Emang gitu. Jadi, kalau boleh saya kasih resume ya Pak ya, mungkin koreksi kalau saya salah Pak. Buat Sukmania semua, pertama, bijaklah dalam menerima segala informasi, baik terutama dari perbankan, ya Pak ya. Jangan ojo ke susu, gitu loh, ya. Pinginnya nafsu, tapi ternyata pas bayar ora iso. Nanti menyulitkan, menyulitkan dirinya, nyusahkan orang lain juga, ya. Jadi bijaklah dalam menerima informasi. Kedua, sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah memang itu sudah kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, itu kalau kita ada kendala, kita larinya ke OJK, ya. Pasti saja tadi yang dibilang, ya. 2L tadi, logis dan legal. Kalau sudah legal, apakah dia itu logis? Baik dalam sisi promosinya, baik dalam sisi dia menawarkan produknya, gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar kita diminta bijaksana oleh OJK, ya, tanpa disadari. Kalau kita bijaksana, kita sendiri membantu industri BPR ke depannya. Persis ya kan? Kok bisa? Iya, melalui benar-benar kita mematuhi. Contoh kredit, benar-benar tidak ada tunggakan. Secara nggak langsung kita membantu perekonomian, terutama industri BPR. Betul. Gitu ya. Kemudian juga misalnya deposito ditawarkan di BPR lain, misalnya di atas ketentuan. Saat ini 6,75 maksimal. Ditawarkan misalnya 10%. Ya, plus hadiah lagi. Ya kan, kalau kita terima. Kemudian di tengah jalan sebelum jatuh tempo, ya, ada sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, sehingga kita punya deposito tidak bisa kembali lagi. Ya, OJK akan membantu, tapi hanya sebatas yang memang sudah ditentukan oleh ketentuan. 6,75. Sisanya ya zong. Pastilah. Gitu nanti ya. Yang pacaran berantem, yang rumah tangga berantem, semua yang masuk ke produk yang ilegal. Ya, jadi benar-benar kita harus yakini dan percaya, dan kita diminta untuk benar-benar dewasa, bijaksana dalam menerima informasi yang kita terima. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Betul. Ya kan? Kami di sini BPR Sukma dan OJK
hanya bisa membantu menginformasikan segala informasi yang memang perlu diketahui oleh Sukmania, tapi keputusan tetap di tangan Anda. Betul. Ya, kami hanya sifatnya literasi dan edukasi, tapi semua keputusan dan kebijaksanaan ada di tangan Sukmania. Ya. Saya rasa itu Pak Baik. Roberto, Baik. ya luar biasa pada hari ini Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten ya khusus menyiapkan waktu hari ini di sela-sela kesibukan yang luar biasa hanya untuk Sukmania semua. Luar biasa Pak Roberto, terima kasih banyak atas Sama-sama, sharingnya. Pak Semoga Henry, Bapak dan kantornya dan OJK selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih buat Sukmania semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi lebih akurat di kemudian hari. Terima kasih Pak Roberto. Luar Sama-sama, Pak biasa Henry, ya. dan berkati Pak. Sama-sama. Ya. Ya.